Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzu warahmatullahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita semua kenikmatan, hidayah dan pertolongannya sehingga kita masih sama-sama diberi oleh Allah kesehatan dan juga umur yang panjang. Semoga dan mudah-mudahan kita semuanya yang mendengarkan suara saya ini dan juga yang melihat pidato atau pengajian saya ini, semoga kita semua sama-sama diberi kekuatan oleh Allah, kebahagiaan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, dan sama panjang umur, serta diselamatkan di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dan mudah-mudahan tetap dicurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semogalah kita semua sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sehingga kita semuanya selamat dan bahagia di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau melihat di dalam pembukaan saya tadi di dalam Quran surat At-Taubah tadi yang saya sebutkan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, ini menerangkan tentang bahwa sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Di sisi Allah hitungan bulan itu adalah 12 bulan. Kemudian ya fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Yang 12 bulan itu ada minha arba'atun hurum, 4 bulan yang disebut oleh Allah arba'atun hurum, syahrul hurum. Apa 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini? Yang pertama yaitu Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Ini dalam kitab Tafsir Jalalain. Jadi yang dimaksud arba'atun hurum di sini adalah 4 bulan ini. Nah, di antara yang 4 ini yang akan saya bicarakan sekarang adalah yang terakhir, yaitu Rajab, bulan Rajab. Nah, sebelum melanjutkan kepada pembahasan seterusnya, kenapa Allah memberi arti di sini termasuk bulan yang dimuliakan, Syahrul Hurum? Apa makna hurum di sini?
Di dalam kitab ini dijelaskan qala Imam Fakhruddin Ar-Razi, berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa makna al-hurum, dan adapun maknanya, kejelasannya, pengertiannya, yang dimaksud dengan hurum di sini, annal ma'siyata, katanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, annal ma'siyata fiha asyaddu 'iqaban wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Nah, yang dimaksud wa ma'nal hurum di sini, 4 bulan tersebut yang saya tadi sebut, yang dinamakan maknanya hurum di sini annal ma'siyata. Jadi setiap orang, siapapun saja yang mengerjakan maksiat di dalam bulan fiha, di dalam bulan ini, asyaddu iqaban, diperberat oleh Allah siksanya. Setiap seseorang yang mengerjakan perbuatan maksiat, dosa di dalam bulan hurum ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka asyaddu iqaban, diperberat oleh Allah siksanya. Wadidduhu, dan sebaliknya, wa ta'ata fiha aktsaru thawaban, dan orang yang mengerjakan perbuatan baik, ketaatan kepada Allah, hal-hal yang diridai oleh Allah, berbuat hal-hal yang diridai oleh Allah, perbuatan taat di dalamnya, aktsaru thawaban, diperbanyak pahalanya oleh Allah. Diperbanyak pahalanya oleh Allah. Karena saya di sini berbicara tentang bulan Rajab. Di dalam kitab ini, kitab Duratun Nasihin, di dalam Duratun Nasihin Al-Majlisul Khamis wal 20 fi Fadilati Rajab, di sini dijelaskan seberapa tingkatan pahala seseorang apabila berbuat baik di dalam bulan Rajab. Wa fi Rajab sab'ina. Ini apabila kita mengerjakan suatu ketaatan 1 kali saja di dalam bulan Rajab yang mulia ini, yang dimuliakan oleh Allah, maka dilipat gandakan 70 kali oleh Allah. 1 kali mengerjakan perbuatan taat, berzikir misalkan, atau salat sunnah, atau puasa, dan lain sebagainya tentang ketaatan kepada Allah, 70 kali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna, katanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa makna al-hurum di sini, wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Inilah saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, sedangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan dalam pembukaan saya, inna Rajab syahrullah, bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Akan dilipat gandakan oleh Allah. Setiap ketaatan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, sekarang apa yang harus kita perbuat, yang harus kita baca, yang harus kita kerjakan tiap harinya, tiap malam, dan lain sebagainya dalam bulan Rajab ini? Sangat banyak. Namun 1 akan ditarik oleh saya di dalam tema ini. Di dalam tema ini akan saya tarik 1 saja, tentang ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Duratun Nasihin, wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya, dan diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda Nabi dalam kitab Duratun Nasihin. Apa sabda Nabi? Ra'aitu lailatal mi'raj, ra'aitu lailatal mi'raj, ra'aitu, melihat aku, katanya Nabi, ra'aitu, melihat siapa aku, lailatal mi'raj, pada waktu malam Mi'raj. Jadi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail, kemudian Rasulullah dari Isra naik ke Mi'raj. Nah, di situ diperlihatkan bermacam-macam keanehan oleh Allah, keajaiban dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Nah, satu di antaranya Lailatul Mi'raj Nahran. Rasulullah pada waktu Mi'raj melihat satu sungai. Nah, keanehan apa di sungai itu yang dilihat oleh Rasulullah? Ma'uhu ahalla minal asal. Sungai yang dilihat Rasulullah di waktu Isra, di dalam waktu Mi'raj tadi, airnya ma'uhu lebih manis minal asal daripada madu. Coba bandingkan, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Airnya sungai tersebut lebih manis dari madu. Di mana di dunia ada air sungai yang seperti itu? Wa abradu minal thalji, dan lebih dingin daripada salju, daripada es yang paling dingin, es barokah, es batu lah. Lebih dingin daripada salju. Wa atyabu minal miski, dan anehnya lagi lebih manis dari madu airnya sungai tersebut, lebih dingin dari salju. Wa atyabu minal miski, dan lebih harum daripada minyak misik. Airnya sungai tersebut lebih harum daripada minyak misik. Keanehan kan? Aneh. Ada sungai seperti itu. Kemudian Rasulullah, karena itu sungai tidak ada di dunia yang seperti itu, dari kejauhan sudah harumnya, sudah kedengaran ke hidung, dan masuk ke hidung wanginya dari kejauhan. Karena wa'atyabu minal miski, lebih harum daripada minyak misik. Fakultu, katanya Rasulullah. Fakultu, maka berkata siapa aku? Tanya Rasulullah li Jibril kepada malaikat Jibril, li Jibril kepada malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril karena keanehan sungai tersebut. Airnya begitu deras mengalir. Di situ lebih harum daripada minyak misik, lebih dingin daripada salju, dan lebih manis daripada madu airnya. Fakultu ya Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai malaikat Jibril, liman hada, untuk siapa sungai itu malaikat Jibril? Untuk siapa sungai itu malaikat Jibril? Alangkah bahagianya orang yang mendapatkan sungai itu nanti. Alangkah senangnya orang yang mendapatkan sungai itu. Apalagi minum airnya yang lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, dan lebih harum daripada minyak misik. Faqala, maka menjawab malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, liman shalla alaika, untuk orang Muhammad. Tanya kepada Nabi Muhammad, liman shalla alaika, untuk orang yang membaca salawat pada Muhammad. Katanya malaikat Jibril. Jadi sungai itu diperuntukkan untuk orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Rajab, di dalam bulan Rajab. Jadi orang yang membaca salawat di dalam bulan Rajab nanti akan diberi sungai itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagialah, beruntunglah, sangat senanglah, sangat bergembiralah seseorang yang memperbanyak membaca salawat di dalam bulan Rajab, karena akan mendapatkan sungai yang tersebut tadi. Keanehan sungai tersebut tadi akan diperoleh oleh seseorang tersebut. Dan orang tersebut apabila mendapatkan sungai yang begitu mulia itu karena keharumannya, kemanisannya, dan kedinginannya yang luar biasa, maka orang itu insya Allah fama'wahul jannah, tempat kembalinya orang itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita di dalam bulan Rajab ini jangan lepas mulut kita, jangan merasa capek, jangan merasa penat, jangan merasa bosan mulut kita untuk memperbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kita sama-sama nanti mendapatkan sungai yang disebut oleh malaikat Jibril yang diberitakan kepada Rasulullah SAW, yang dilihat oleh Rasulullah waktu mi'rajnya Rasulullah SAW di dalam bulan Rajab ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah. Hanya salawat saja, hanya salawat saja
itu sudah begitu hebatnya, sudah begitu manfaatnya bagi kita fid dini wa dunya wal akhirah. Tentunya ini dari dunia sampai ke akhirat, apalagi yang lain-lainnya nanti. Salawat saja, mari kita kerjakan sekarang, memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah di dalam bulan Rajab ini, mumpung kita masih masuk di dalam bulan yang dimuliakan Allah, yang diantaranya adalah bulan Rajab yang kita peroleh sekarang ini, yang kita masuk di dalamnya ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mengajak kepada diri kita pribadi dan umumnya kepada ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam bulan Rajab ini jangan bosan-bosan kita memperbanyak baca salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita sama-sama selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Ikut di belakangnya Rasulullah nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma amin. Sampai di sinilah kiranya pembahasan saya pada kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Jadi lantaran dan kebahagiaan dan perantaraan kebahagiaan dan kesenangan kita di dunia wa dunia wal akhirah. Amin 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 Allahumma amin. Salah dan khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.